Ya Bapak Ibu, perhatikan, ini yang akan terjadi atas dunia, ya, yang akan terjadi atas dunia. Jadi apa namanya, ke depan itu akan seperti apa? Ya, kita akan melihatnya. Orang ini spesial bagi saya, karena memang kehidupannya mulai pagi itu tidur sampai malam, kemudian dari malam sampai pagi lagi. Itu dia mendengar suara Tuhan dan mencatat semua pesan Tuhan. Ya. Mencatat semua pesan Tuhan. Nah, kemudian salah satu pesan Tuhan yang diberikan kepada saya itu adalah 3 ayat ini. Ya, oke, silakan ditayangkan, diambil gambarnya. Bapak Ibu yang punya silakan, yang punya handphone. Ya, Tuhan berikan 3 ayat ini kepada dia. Jadi malam dia nggak tidur, dia mendengarkan suara Tuhan, dia mencatat itu semua. Ya, kemudian diberikan kepada saya, Pak, Bapak kan ada karunia untuk melukis. Ya. Dan ini saya berikan. Ya, karena Tuhan memang suruhkan untuk Bapak menggambar ayat ini di atas sebuah peta dunia. Tolong ditayangkan peta dunia. Bapak Ibu perhatikan, Matius 8 ayat 20, Mazmur 74 ayat 14, Yesaya 27 ayat 1 diminta untuk dilukis dilukis di sini. Ya, digambar. Ya, di peta dunia ini. Tapi kita akan lihat dulu ya ayat-ayatnya apa saja, kita akan lihat Matius 8 ayat 20 seperti apa. Kita akan perhatikan, baca ya. Ya. Kita mau baca bersama-sama mau? Oke ya. 3, 2, 1. Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Perhatikan ayat itu tetap ditayangkan. Lalu saya akan menggambar di sini, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Lalu imajinasi saya menangkap ayat ini, serigala. Lah, lalu serigala itu ada di mana? Saya nggak bisa sembarangan gambar serigala di sini. Kemudian juga burung, sarang burung-burung dan sarangnya itu di mana? Kemudian anak manusia itu di mana? Ya. Kemudian ayat yang berikutnya, tolong ditayangkan. Mazmur 74 ayat 14 kita baca bersama-sama ya. 3, 2, 1. Engkaulah yang meremukkan kepala-kepala Lewiatan, yang memberikannya menjadi makanan penghuni-penghuni padang belantara. Di sana dikatakan Lewiatan. Siapa itu Lewiatan? Di mana Lewiatan di dunia ini? Di mana Lewiatan ini ada gambarannya di dunia ini? Oke. Ayat berikutnya. Yesaya 27 ayat 1. Pada waktu itu, bersama-sama ya, 3, 2, 1. Pada waktu itu Tuhan akan melaksanakan hukuman dengan pedangnya yang keras, besar dan apa itu? Kuat ya, besar dan kuat atas Lewiatan. Lanjut, ular yang meluncur atas Lewiatan, ular yang melingkar, dan ia akan membunuh ular naga yang di laut. Tadi disinggung tentang Lewiatan. Kemudian Lewiatan itu sungguh laki-laki di mana begitu. Kemudian Lewiatan, ular yang melingkar itu di mana? Ya, benar ya. Ular yang meluncur, benar ya. Ular yang melingkar, di mana? Ya. Ketika saya kebingungan, Roh Kudus memberikan ilham kepada saya untuk saya ambil spidol. Saya tidak pakai kuas yang biasa saya untuk melukis di kanvas, tapi saya pakai spidol. Kemudian dengan keadaan kebodohan saya melukis, menggambar saja pinggir tepi laut. Jadi di garis pantai. Ini saya tarik spidol. Ya, saya lukis saja di garis pantai. Yang pertama kali Amerika Serikat, benua Amerika. Yang pertama saya lukis. Ya, saya ambil spidol, saya
gambar ini. Yang terjadi seperti apa kita akan lihat. Yang satunya, peta satunya. Atau mungkin ini satu-satu kali ya. Bapak Ibu, yang terjadi itu seperti ini. Tolong dibentangkan. Pada waktu saya garis tarik, garis pantai, saya menjumpai ternyata Lewiatan itu seperti itu. Ada di sana. Lewiatan itu tahu naga terbang. Ya, naga terbang. Apa yang saya tangkap kemudian pada waktu kemudian saya penasaran ketika saya kemudian menaruh garis melukis sesuai dengan garis pantai menemukan ini, berarti serigala itu ada berarti di sini. Kemudian saya ambil spidol lagi, saya mulai gambar. Saya ingat serigala itu hanya ada di mana? Afrika. Di Asia nggak ada serigala. Langsung mata saya tertuju di Afrika. Saya lukis di Afrika, ketemu serigala. Memang serigala itu ada di Afrika. Burung sekarang. Cerita tentang burung ini, burung itu paling marak di simbol-simbol filosofi China. Langsung saya langsung taruh saja mulai di India, di Cina, ya sampai Asia Tenggara, ketemu burungnya. Ular melingkar, saya menemukannya di peta ini. Tuhan luar biasa ya. Luar biasa enggak Tuhan kita? Yang Tuhan ingin sampaikan apa? Negara-negara yang ada di sini harus bertobat. Negara-negara yang ada di sini harus bertobat. Karena kalau tidak bertobat, ada ayat yang tadi mengatakan apa? Akan dipecahkan kepala itu ya. Kepala si ular-ular naga yang tadi. Artinya akan ada penghukuman daripada tempat maha tinggi. Jadi berdoalah untuk Kanada, Amerika dan beberapa negara ya, supaya negara-negara ini dipertobatkan. Injil diwartakan 90% itu sebetulnya berasal daripada Amerika. Misionaris-misionaris dari Amerika ini pergi ke seluruh dunia. 90%. Ya, tapi anehnya Tuhan justru akan menghukum negara ini kalau tidak bertobat. Oke. Lalu di mana anak manusia meletakkan kepalanya? Dikatakan oleh firman Tuhan, anak manusia itu sudah tidak lagi menyerupai dirinya. Benar ya? Sudah tidak menyerupai anak manusia lagi karena dicambuk, diremukkan, ya, disalibkan. Dan saya menjumpai kepulauan Indonesia itu seperti orang tertidur. Ya, separuh. Nanti kalau bisa dibesarkan akan tampak ya. Itu yang terjadi Bapak Ibu. Jadi pendoa-pendoa harus terus memfokuskan ini ya, supaya Injil Kerajaan Surga benar-benar akan diberitakan ya secara meluas, kemudian pertobatan sungguh-sungguh boleh terjadi di seluruh dunia ya, supaya juga Tuhan tidak menghukum ya bangsa-bangsa ya, tapi Tuhan memberkati bangsa-bangsa. Itu bagian daripada kita.